Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya di Raden Kelana Official. Di video saya kali ini, saya telah kedatangan seorang narasumber yang akan langsung menceritakan pengalaman pribadinya sewaktu beliau memakai susuk pemikat, ya Bang ya? Ya. Nah, telah datang di samping saya Bang Riki. Nanti Bang Riki akan menceritakan pengalaman misterinya tentang susuk pemikat ataupun susuk pemanis. Apa saja yang akan diceritakan oleh Bang Riki? Tonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Bang untuk Bang Riki telah berkenan hadir di video saya kali ini yang akan langsung menceritakan pengalaman pribadinya untuk dibagikan untuk sahabat-sahabat. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Riki ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ayo Bang, silakan Bang. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para sahabat dan official Raden Kelana, saya mengucapkan banyak terima kasih telah bersedia untuk menghadirkan saya di acara ini. Ya, baiklah, saya akan menceritakan sedikit kisah masa lampau saya yang dimana itu pemasangan susuk. Intinya pemasangan susuk ini dulu memang sebenarnya sih ikut-ikutan awalnya, karena ikutan kawan dari temen ini yang mengatakan, oh coba pasang susuk mungkin bisa lebih dapat cewek banyak gitu kan, kira-kira itu waktu itu pada tahun 2010. Jadi di situ kami dulu bertiga berteman, memang akrab gitu kan, jadi mencobalah untuk masang susuk apa benar apa enggak gitu kan. Nah, jadi di sini saya bersama teman-teman itu mencoba membuktikan apa benar kata orang masang susuk itu lebih bisa dapat cewek banyak gitu kan. Ya, kami cobalah untuk menelusurin, maksudnya nanya sama temen lagi di mana masang susuk yang bagus. Jadi pada waktu itu adalah seorang guru daerah itu, kalau tidak salah Talangbaku. Jadi di situ ada seorang guru yang memang khusus untuk memasang susuk gitu kan. Ya, kami mencoba ke sana. Awal-awalnya sih kurang percaya gitu kan, cuman ya karena niat sudah itu pengen mencoba, kami terusin. Awalnya pasang satu, jadi saya mencoba pasang satu, pasanglah. Pemasangan itu waktu itu susuknya susuk emas. Kalau susuk ini kan dia ada 3 macam, banyak macamnya sebenarnya. Cuman saya memasang itu cuman 3 macam, susuk emas, intan, sama kunang-kunang. Jadi untuk awal saya masang susuk emas dulu. Susuk emas itu ada 14 biji. Saya pasang di muka, di punggung, kaki, dan intannya ada 3. Susuk kunang-kunangnya ada 4. Situ ya memang awal-awal pemasangan itu memang beda, rasanya beda. Jadi ibaratnya cewek itu melihat kita itu seneng terus gitu. Jadi setiap kita dekat sama cewek gampang akrab. Memang betul kata orang, kalau
pemasangan susu itu pasti banyak cewek. Betul, memang iya, tidak salah itu. Soalnya saya sudah pernah gitu kan mengalaminya. Mungkin sudah berpuluh cewek saya pacarin kayak gitu kan. Cuman dari sisi itu ada sisi jeleknya juga. Jadi ibarat ini rezekinya seret kayak gitu kan. Jadi sering ketimpa musibah. Di situ saya berpikir memang sudah lama, saya tahun 2014 itu saya sudah mencoba, cobalah buang. Mungkin dengan membuang ini semua hidup saya akan berubah. Cobaan itu terlalu banyak gitu. Sampai saya hampir sesat, sholat nggak mau, sama orang tua bantah. Pokoknya ibaratnya ya kita itu nomor satu kayak gitu. Ibaratnya jadi tinggi kita kan, jadi ego kita lebih tinggi gitu. Akhirnya saya coba membuang semua susu saya buang. Setelah saya buang itu memang saya rasakan beda dari waktu saya masang susu. Sebelum dan sesudah itu memang terasa jauh bedanya. Kalau sesudah saya memasang susu itu, cewek itu ibaratnya nggak noleh. Kalau sebelumnya jangan. Mau cewek gimana pun, mau kerjanya apapun, tetap dapat sama saya. Tapi setelah saya buang itu, memang cewek nggak noleh saya lagi. Cuman rezekinya jadi enak, enteng gitu. Dan sholat pun jadi rajin. Sampailah saat ini saya insya Allah ya berusaha untuk jadi yang terbaik lah, karena sudah gimana gitu kan, udah banyak jeleknya gitu akibat dari pemasangan susu itu ya. Jadi dan gini, jadi kan proses pemasangan susu itu dia ada 3. Pertama-tama itu saya memasang susu emas. Awalnya sih coba-coba, jadi 2 dulu lah barangnya gitu. Jadi di sini 1 sama di sini 1. Masangnya ya masang normal, dicucuin gini, terasa sakit gitu kan. Ya udah 2 dipasang, saya coba saya buktiin gitu kan. Ya jalan ke pasar. Wah, memang betul, nggak salah. Cuman saya ngerasa ini kalau pasang lebih banyak mungkin lebih paten kayak gitu kan. Jadi saya pergi lagi ke tempat guru itu, saya pasang lagi. Wah, ini kurang kayaknya, Pak, saya bilang kan. Jadi kamu mau pasang lagi? Iya, pokoknya semua muka ini pasangin semua, saya bilang kan. Ya udah katanya, oke, pasangin, udah dipasangin. Memang saya coba lagi. Wah, itu memang entah banyak cewek yang deket, dipanggil aja, kelepek-kelepek kayak gitu kan. Saya masih kurang ini, ya namanya manusia kan, nggak pernah ada rasa puas. Saya balik lagi ke tempat guru itu, saya tanyain sama guru, Pak, saya mau tanya, ini yang lebih bagus lagi dari susu emas ini ada nggak? Ada katanya. Apa itu, Pak? Susu Intan katanya. Wah, itu boleh saya pasang, Pak. Ya udah, kalau kamu mau boleh. Oke, saya pasang 2. Awalnya 2 di sini. Wah, itu memang lebih lagi dari yang saya pasang yang emas ini. Sampai pejabatnya bisa saya dapatin kayak gitu. Udah berjalan 1 tahun lah kira-kira kan. Saya ngerasa kurang puas rasanya, kurang ini. Coba lagi lah, tanya sama guru, mana tahu ada lagi yang lebih bagus dari ini kan. Pergi lagi saya ke sana, saya tanyain, Pak, gimana Pak ya? Apalagi kata si guru ini kan, ya saya merasa belum puas Pak. Walah, kamu ini gimana katanya. Ya saya bilang, ya namanya manusia Pak, gimana lagi, saya bilang kan. Ada 1 katanya, ini jarang orang masang katanya. Cuman sama saya yang ada katanya. Apa itu Pak? Susu kunang-kunang kata dia. Saya pun heran, apa ini susu kunang-kunang Pak? Ya nanti saya tunjukin caranya gimananya. Sekarang kamu cari dulu kunang-kunangnya. Wah, itu memang agak bingung, nyari di mana kunang-kunang kayak gini, saya bilang kan. Ya
cari sampai dapat katanya. Kalau kamu pengen emang niat tekad pasti dapat. Oh gitu Pak, oke lah, coba saya cari dulu Pak. Cobalah cari. Ya besoknya saya malam pergi ke daerah Kumpe. Kumpe di situ di hutan dekat pinggiran sungai lah gitu kan. Cari di sana, cari sana. Akhirnya ketemu. Itu pun nangkapnya susah. Walah, bertiga kami. Jadi bertiga itu gimana cara nangkapnya? Ya kita pakai plastik aja kayak nangkap capung dulu katanya. Oh, boleh juga saya bilang kan. Ya udah tangkap. Waktu itu cuma tertangkap 4 ekor kunang-kunang. Itu pun nggak boleh mati. Kami bawalah ke tempat guru yang pemasangan tadi kan. Nah itu, ini Pak udah dapat kunang-kunangnya. Itu tengah malam Bang. Jadi jam 12 ke atas harus ke situ. Kalau nggak bisa katanya kan, karena memang prosesi untuk memasangnya itu waktunya jam 12 sampai jam 4 subuh. Itu yang bagus katanya, kita kan nggak tahu ya. Jadi kata guru tuh, oh iyalah kita pasang katanya kan. Kami ini bertiga, susuk kunang-kunangnya ada 4. Jadi kawan yang satu ini cuma 1, saya minta 2. Jadi yang kawan 2 ini satu-satu. Wah, datang kawan ini, ya kamu serakah banget katanya. Ya udah lama, pokoknya kalian saya yang bayarin, saya bilang kan. Ya terserahlah katanya. Oke katanya. Ya. Jadi kalau pemasangan susuk kunang-kunang ini lucu Bang, cuman kan yang mengkilat-mengkilat itu kayak tahinya itu kan. Nah, itu ditempelin di sini. Memang rasanya itu kayak ada yang masuk gitu. Masuk ke dalam, jadi dia kayak nyinar. Nah itu saya pasang di sini sama di sini, kiri kanan kan. Ini untuk apa ini Pak, saya bilang kan. Jadi orang natap kamu itu ibaratnya, wah kayak mana kayak gitu. Kalau cewek natap kamu pasti kelepek-kelepek katanya kalau pakai ini. Oh iyalah, bolehlah Pak, saya bilang kan. Pasang, proses pasangnya kayak pasang susu biasa, pasang susu intan, pasang susu ini memang model biasa gitu kan. Cuma ini ditempelin aja, tempelin yang kayak yang bersinar itu, tempelin, hilang. Jadi ibaratnya dia masuk ke dalam gitu kan. Dah kawan saya satu, saya yang 2. Nah itu besoknya kami coba lagi, coba buktiin gitu kan. Pergilah, kalau dulu kan zamannya Matahari masih buka, time zone, naik ke situ. Wah, jagel cewek, kawan dapat dua kawan ini dapat semua. Saya bilang, lihat nih, saya kan soalnya saya 2, jadi saya ini lebih senior dari kalian, saya bilang kan. Saya bisa dapat 2 itu. Ya emang dapat Bang, 2 cewek itu. Iya dapat langsung pokoknya. Dan saya pikir, aduh, setelah ya saya mengaji-ngaji kayak gitu, ini kalau kayak gini terus kan dosa gitu Bang ya. Ya adalah niat mau tobat, mau pengen berubah, ya rezekinya seret, sembahyang nggak pernah, kena marah orang tua terus gitu kan. Jadi jalannya agak, kita jalan sesat jadinya. Situ saya merenung, wah ini nggak bisa kayak gini terus. Saya bilang kan, ya udah, saya coba untuk buang semuanya. Jadi tempat pembuangannya juga saya coba bertanya sama kawan, gimana cara buang susu. Kebetulan saya kenal sama ada kiai dekat rumah. Nah dialah yang nuntun saya untuk mulai ke jalan yang benar. Dibuangnya semua susu-susunya, susu ini terbuang semua. Di situ memang saya rasakan beda. Bedanya, rezeki bagus, sholat nggak pernah tinggal. Jadi ibaratnya muka itu bersinar memang karena kita sudah jalannya lurus, nggak melenceng lagi kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Jadi dari sekian lama saya pasang itu, ya saya mulai berpikir, wah kalau kayak gini terus nggak masuk di hati gitu kan. Bawaan nggak tenang, sholat jarang, malah kita sama orang tua jauh gitu kan.
saya cobalah untuk berubah kayak gitu. Jadi saya balik ke guru itu, saya bilangin, Pak, saya ini mau buang semua susu saya nih, bilang kan. Kenapa, katanya kan? Ya saya udah inilah Pak, nggak ini lagi, pokoknya pengen berubah lah, jadi ke yang lurus kayak gitu kan. Wah, kalau itu kata guru ini, saya nggak bisa. Kalau saya buang susu yang ada di badan kamu, ilmu saya luntur, katanya. Nah, saya berpikir dalam hati, kok kayak gini? Saya bilang, wah ini sudah salah ini. Saya bilang kan, bisa masang, nggak bisa ngelepas. Saya sempat jadi panik juga, wah gimana ini? Ya kata orang kan, kalau masang susu itu bisa ngantuk, udah Bang Raden. Jadi saya bilang, wah ini bahaya ini. Sempat saya mati tumburan apa-apa, ini bisa mati gentayangan. Saya bilang kan, ini nggak benar ini. Ya udahlah, saya tanyain kawan, gimana caranya? Kenapa? Tanya, kamu masang susu? Enggak, saya bilang kan. Ya saya malu juga lah. Nanti kawan-kawan kan mencap saya, wah wajar katanya, si Rizky itu banyak ceweknya, mana susunya banyak, katanya kan. Jadi saya tanyain, nggak ada yang tahu. Ini. Akhirnya saya nemuin ada seorang kiai. Jadi kiai itu memang sudah lah tua, jadi dia memang pernah ngalamin kayak saya kayak gitu kan. Saya tanyain lah, Pak Kiai, saya mau tanya nih. Saya bilang, ya tanya apa Ki, katanya. Ini saya kan, ya saya sebenarnya malu mau bertanya Pak, cuman gimana, mau ke siapa lagi, saya ngadu ke orang tua nggak mungkin. Saya bilang kan, ya apa itu, kata Pak Kiai tadi, ini soal pemasangan susu. Nah, kenapa emang, katanya kan. Dia sambil senyum, mungkin dia sudah tahu sebenarnya kan. Iya Pak, ini Pak, saya masang susunya terlalu banyak. Saya bilang kan, sudah itu saya sudah jenuh kayak gini. Saya ini tidak tenang, hidup tidak tenang. Saya bilang, sama orang tua sering ribut. Oh gitu, katanya. Ya itu namanya perjalanan hidup, kata Pak Kiai. Dijalanin aja. Kalau kamu memang pengen berubah, ya udah. Sekarang saya bawa kamu ke tempat untuk melepas semua susu kamu. Yalah Pak, maulah Pak. Ya kan? Ya udah, dibawalah sama Pak Kiai tadi ke tempat temannya di daerah TAC. Jadi di situ ya dia tuh ibarat kayak perguruan juga, cuman dia khusus kayak tasawuf apa gitulah. Jadi untuk ngelepas susu orang yang udah nggak mau lagi gitu. Jadi di situ saya masuk. Bapak itu bertanya, ada apa kesini? Saya sama Pak Kiai tadi kan. Ya Pak Kiai tadi menjelasin, ini anak saya, dia sudah pengen ke jalan yang benar, jadi mau ngelepas semua susunya. Oh gitu, katanya sambil tawa. Wah, ini ngejek apa ini, saya bilang. Ya udahlah, katanya, masuk ke dalam kamar. Jadi masuk ke dalam kamar, saya disuruh baring di kasur. Ya kasur itu kasur satu Bang. Saya tidur situ, dibacain, didoain gitu kan. Udah tuh diusapnya, di mana aja kamu pasang, katanya kan. Pokoknya di muka ini penuh Pak, di bahu, di sini, sama di kaki. Wah, ini banyak kali nih, ngantuk ini, katanya. Malah saya ditakut-takutin sama bapak itu kan. Wah Pak, janganlah Pak, saya bilang. Nggak apa-apa, aman itu, ini sudah biasa saya kayak gini, katanya. Lebih parah dari kamu ada lagi, tapi bisa dilepas Pak, bisa. Yalah, cobalah Pak, saya pengen tobat, saya pengen tenang, pengen pokoknya beda ya, sesama inilah gitu kan. Rajin sholat sama orang tua, bisa akur. Kalau sekarang memang rusak, ambruk sekali Pak. Yalah, katanya. Ya jadi dikasih air, dipercik-percik gitu, sudah
dibacain, udah dibacain, disemburin. Jadi saya disuruh bawa botol aqua, isinya air. Ini nanti kamu minum. Nah, dia nanti keluarnya dari feses, ya mak bang ya, berak kita gitu. Oh itu ya. Nah, wah, gimana bisa dia keluar dari berak pak? Bilang kan. Ya nanti kamu tahu sendiri katanya kan. Nanti feses kamu itu berdarah. Gitu ya pak. Iya. Dan dari lewat kencing juga kayak gitu katanya. Oh iyalah pak, mudah-mudahan ini berhasil. Ya udah, ini diminum sampai habis waktu botol aqua itu bang. Ya sudah selesai dari situ saya pulang. Sampai di rumah ya saya minumlah air yang dikasih bapak itu tadi kan. Emang betul bang, semua itu keluarnya memang kotoran itu jadi kayak darah gitu kan. Nah kencing kita juga kok beda warnanya kayak gitu kan. Ya udahlah, tapi ya dari situ ya saya ambil hikmahnya aja lah kan. Memang di dunia ini semuanya ini tidak ada yang puas. Kita ini sudah mendapatkan yang lebih, masih pengen lebih lagi dari itu kan. Pikir ini nggak bakalan berakhir. Ya namanya dunia bang, kita pengen juga akhirat nanti kita bisa seperti di dunia gitu kan. Coba untuk berubah, rajin sholat. Ya alhamdulillah lah bang, sampai sekarang saya sudah insyaallah nggak ke situ lagi lah gitu, nggak masang-masang kayak gitu lagi lah. Saya udah untuk sholat, ibadah, berbakti sama orang tua sampai sekarang bang. Jadi begini Bang Rizky, saya akan sedikit bertanya lah kepada abang. Ya kan namanya kan manusia ini ada satu titik jemu ataupun titik bosan. Sesaat kita telah melakukan sesuatu itu sudah mencapai puncaknya itu kita merasa jenuh kan. Ya, betul. Nah di sini saya ingin bertanya, apakah setelah susuk yang ada di abang itu dibuang semua, apakah abang ada rasa penyesalan ataupun merasa setelah susuk itu sudah tidak ada lagi di tubuh abang merasa kok kenapa yang dulunya aku dikejar oleh perempuan, disenangi oleh lawan jenis itu, sekarang kenapa mereka menjauh gitu? Apakah abang punya perasaan seperti itu? Kalau masalah itu sih nggak ada sih, penyesalan itu nggak ada bang. Jadi memang udah niat dari hati kecil gitu. Nah ya dunia ini gak bakalan ada akhirnya gitu kan. Sekarang mau mikir untuk ke depan ya bisa bahagia sama keluarga, dan akhirat pun insya Allah kita bisa seperti di dunia senangnya. Amin. Terima kasih untuk Bang Rizky yang telah membagi kisah misterinya, pengalaman pribadinya tentang pemasangan susuk, tentang susuk pemikat lah. Berarti di dunia ini tidak ada yang abadi selain ciptaan dari Allah. Jadi sesuatu yang kita buat untuk bisa melebihi dari kuasanya Allah itu tidak mungkin terjadi bang ya. Pasti ada dampak yang tidak baik gitu kan. Nah jadi di sini juga untuk sahabat-sahabat kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang telah diceritakan oleh Bang Rizky ini, bahwa apa yang telah dia lakukan di masa lalunya itu menjadi satu penyesalan untuk dirinya. Dan mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa apa yang telah diciptakan Allah untuk diri kita mungkin itulah yang bisa abadi gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak ada yang abadi ya bang ya. Ya betul bang. Nah, betul. Dan sampai akhirnya alhamdulillah abang sudah sadar, dan kemudian kehidupan abang pun menjadi berubah gitu bang, dengan abang istiqomah dengan agama ke agama, terus dengan orang tua pun istilahnya abang kembali seperti dulu lagi, dan abang merasa ketenangan gitu bang ya. Demikianlah kisah yang telah disampaikan oleh Bang Rizky. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kesalahan yang datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.